Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Untuk hari ini saya akan melanjutkan pembahasan saya di minggu sebelumnya, yaitu cara kerja daripada fuel pump untuk engine CRI. Buat teman-teman yang senang atau melihat video YouTube saya, maka jangan lupa share ke teman-teman yang lain jika ini bermanfaat, dan jangan lupa video saya ini di subscribe. Untuk itu, lihat video berikut ini. Oke, saya akan melanjutkan kembali materi yang kemarin. Di mana materi kemarin saya sudah jelasin mengenai aliran fuel yang ada di dalam engine CRI ini. Nah, sering sekali terjadi kerusakan atau problem di bagian fuel pump, yaitu terjadi kerusakan pada PCP solenoid. Bagaimana cara menentukan kerusakan daripada PCP solenoid? Yang pertama adalah pastikan melihat secara visual kondisi dari bentuknya, baik itu konektornya bagus apa tidak. Yang kedua adalah dengan cara mengukur resistan yang ada di dalam solenoid ini dengan menggunakan ampermeter dengan nilai standar 3,2 sampai dengan 5,5 ohm. Ya, ketika diukur ini ya. Kemudian yang ketiga pastinya ukur voltage pada konektor PCP ini. Nah, kemudian dari segi elektrik ada beberapa komponen yang belum saya jelaskan pada minggu sebelumnya. Yaitu di sini dilengkapi dengan J sensor, cuma barangnya sudah nggak ada ya, sudah dilepas, tapi letaknya dia di sini. Ada sensor yang terpasang di sini dan disebut sebagai J sensor. Kemudian ada yang kedua, ada sensor lagi yang terpasang di bagian flywheel engine dan biasa disebut sebagai NE sensor. Apa fungsi dan apa bedanya daripada kedua sensor tersebut? J sensor yang terpasang di bagian pertengahan daripada fuel pump di sini, fungsinya adalah untuk mendeteksi silinder nomor 1 atau top nomor 1, engine nomor 1. Karena untuk engine CRI, untuk memulai pembakaran selalu dimulai dari silinder nomor 1. Nah, untuk mencari silinder nomor 1 itu kapan, maka J sensor fungsinya nanti akan mendeteksi coakan yang ada di dalam camnya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa di zoom ke untuk melihat coakan yang ada di dalam ini. Jadi ketika terjadi kerusakan pada J sensor yang ada di sini, maka engine pasti akan susah untuk hidup. Karena kenapa? Untuk mencari top nomor 1 itu agak susah, ya. Kemudian ada juga sensor yang satunya terpasang di bagian flywheel engine dan biasa disebut sebagai NE sensor. NE sensor ini adalah fungsinya hampir sama dengan J sensor, cuma ini kebanyakan dia membaca pergerakan daripada crankshaftnya untuk menentukan nanti timing berikutnya, ya kan? Kalau no ini dia hanya menentukan pembakaran di engine nomor 1. Dan dua sensor ini, yang pertama adalah J sensor dan NE sensor, itu sama-sama bekerja sama dalam menentukan timing yang ada di dalam engine CRI. Ketika salah satunya ini bermasalah, maka akan di backup si sensor yang satunya. Sebagai contoh, J sensor yang bermasalah maka akan di backup oleh NE sensor. Ketika NE sensor yang bermasalah, maka akan di backup oleh J sensor. Ketika dua-duanya bermasalah, maka pasti engine langsung mati secara tiba-tiba. Ya, ketika dalam kondisi awalnya running. Kemudian teman-teman pernah menanyakan juga di inbox YouTube saya, bagaimana ketika melakukan remove dan install fuel pump ke engine? Apakah perlu di top atau bagaimana? Nah, melihat daripada konstruksi daripada fuel pump ini, ketika ingin memasang di engine, itu tidak perlu di top. Ya. Pasang saja sesuai dengan bentuknya semula. Karena kenapa? Di dalam daripada, di bagian depan daripada gear ini, itu ada coakannya di sini. Jadi di antara gear di sini, ada gear yang berbeda, yaitu dia membentuk coakan, dan
tinggal dipaskan nanti atau disesuaikan dengan yang ada di dalam gear di flywheel. Kalau itu sudah pas, maka itu sudah sesuai dengan antara fuel pump dengan torque yang ada di engine tersebut. Jadi nggak perlu dikalibrasi seperti dengan FAP yang harusnya dikalibrasi terlebih dahulu dengan metode marking method atau delivery method. Itu nggak perlu, cukup meluruskan tanda yang tadi. Nah, kemudian saya akan melanjutkan cara kerja daripada PCP solenoid atau PCP valve ya. Saya akan buka salah satu PCP solenoid dan isinya seperti apa. Kemudian saya akan coba keluarkan pistonnya. Ya, saya akan buka satu persatu. Nah, dia bentuknya seperti ini ya. Solenoidnya seperti ini. Ini lumayan mahal ini ya. Ini harus kalau menyimpan barang harus hati-hati karena ini harganya sangat mahal. Kemudian ini juga bisa tercabut ya, dan isinya seperti ini ya. Dan di dalamnya ini ada pistonnya. Jadi yang memompakan fuel menjadi high pressure itu adalah piston yang sebelah kanan ini yang saya pegang. Dan dia nanti akan masuk ke dalam silinder ini dan digerakkan oleh cam yang bentuknya segitiga nanti di bawah. Jadi ini adalah kerjanya mondar-mandir kayak gini ya. Ini adalah pistonnya. Kemudian di bagian atas ini, nah nanti akan ketemu dengan yang ada di dalam sini. Jadi ini adalah pistonnya ya. Kemudian yang mengatur nanti di sini kapan dia terhubung dengan common rail dan kapan dia dibuang dengan ke tangki, yang mengatur adalah solenoid yang ini. Cara kerjanya gimana? Di sini ada valve. Ketika saya tekan, maka ini akan bergerak. Ya, ketika saya tekan, ini akan bergerak. Saya ganti dengan solenoid yang baru ya. Ini ya. Jadi ini akan bergerak ketika saya tekan. Ya. Ketika solenoid ini bekerja, maka valve yang di tengah ini itu akan tertarik sehingga ini lubang yang bagian samping ini adalah saluran yang dari galeri yang standby 5 kilo tadi. Dia akan masuk ke sini. Ketika ini ditarik atau solenoidnya bekerja, maka valve ini akan tertarik atau terdorong ke dalam. Sehingga saluran yang tadi yang di sini terhubung dengan standby di sini itu akan tertutup. Nggak bisa masuk ke bagian tengah. Kalau dia tidak bisa masuk ke dalam lubang tengah di sini, saya akan tunjukkan terlebih dahulu bagian-bagiannya bahwa di sini ada O-ring, ya, ada O-ring yang pertama bagian atas dan ada O-ring bagian kedua bagian bawah. Fungsi daripada O-ring ini adalah untuk sebagai pemisah antara oli dengan fuel. Fuel dia berada di bagian tengah sini, sedangkan oli dia berada di bagian bawah. Ketika nanti suatu saat ada kejadian bahwa oli engine bercampur dengan fuel, maka kemungkinan terjadi kerusakan pada seal ini, gitu ya. Terjadi kerusakan pada seal ini, menyebabkan fuel yang ada di bagian atas itu akan masuk ke dalam oil pan. Itu jangan sampai terjadi seperti itu karena bisa merusak si engine. Nah, di sini jadi di sini adalah oli dan di sini adalah fuel. Dan ini akan terhubung dengan galeri yang sudah standby 5 kilo tadi di sini. Kemudian dia akan masuk ke lubang ini. Dia akan masuk ke lubang ini, kemudian nanti akan tembus. Maaf, dia akan masuk lubang besar ini ada lubang besar. Nanti akan tembus masuk ke dalam lubang yang besar ini. Oke, kemudian karena ini terpasang masuk ke dalam seperti ini, ya, seperti ini, maka ruang fuel yang ada dalam sini itu nanti akan ketemu dengan di sini. Lubang yang ada berapa nih? Ada 4 ini, ada 4 lubang di sini akan bertemu di sini, dan nanti valve inletnya maupun inlet valve-nya yang ketika disedot oleh piston ini itu adalah yang ini. Ya. Komponennya adalah yang ini. Maaf, saya ganti. Nah, ini bergerak keluar masuk nih. Jadi, ketika kondisinya dia tonjolannya ini keluar, maka lubang ini artinya lubang yang dari fuel yang standby tadi itu akan terhubung dengan bagian pinggir sini. Dia akan terbuka nih karena dia nongol. Apa yang terjadi ketika dia terbuka, maka nanti akan pistonnya ini ketika dia bergerak ke bawah itu tertarik
piulnya akan masuk ke dalam lubang itu. Sehingga piul akan masuk ke dalam sini, membentuk tekanan nanti ketika dia dikompresi, gitu ya. Ketika solenoidnya bekerja, ya, ketika solenoid ini bekerja, dikasih voltage 24 volt, maka solenoid ini bekerja dan menarik si tonjolan ini. Ketika dia tertarik, maka yang tadinya terhubung dengan yang standby di sini yang 5 kilo, itu akan tertutup. Sehingga ketika tertutup di bagian atas, maka ketika plunger ini bergerak ke atas, ini bergerak seperti ini, sedangkan di bagian sini tertutup, maka dia akan keluar lewat samping ke delivery valve. Lubangnya yang mana? Lubangnya di bagian dalam sini. Nanti kalau di zoom, nanti saya akan tunjukkan lubangnya di sini larinya ke samping. Dan ketika dia ke samping, maka dia akan melewati delivery valve untuk diarahkan supaya jangan sampai kembali lagi ke dalam. Karena isinya di dalam sini adalah check valve.